Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Madam Web telah merilis official trailernya yang menuai banyak banget kritikan dari para fans karena hasilnya seperti fanmade banget ya. Tapi yang bikin kita suka adalah ini masih menyandang dengan tema multiverse antara kerjasama Marvel Studios dengan Sony Pictures yang akan mengkoneksikan antara kedua universe tersebut. So, kita akan bahas mengenai berbagai macam detail dan teori yang udah kita kumpulkan nih dalam Madam Web trailer untuk masa depan Sony Spider-Man Universe yang sudah menemukan titik terangnya nih ya, setelah kita kemarin udah dapat Morbius yang itu mengkondisikan antara kedua universe tersebut, tapi hasilnya masih agak terlalu mengecewakan ya. Nah, semoga aja Madam Web tidak demikian. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Sebelum kita breakdown isi trailernya, kita akan berkenalan terlebih dahulu mengenai Madam Web yang satu ini. Madam Web pertama kali muncul dalam komik The Amazing Spider-Man is nomor 210 yang dirilis pada tahun 1981. Nah, sebenarnya dia adalah seorang wanita tua yang bernama Cassandra Webb, dan sejak lahir dia sudah menjadi buta dan mengidap sebuah penyakit kanker syaraf yang membuatnya sulit untuk bergerak alias mengalami kelumpuhan. Nah, karena kondisinya sangat memprihatinkan, akhirnya suaminya membuatkannya sebuah sistem penopang hidup dengan teknologi yang mirip sekali dengan jaring laba-laba raksasa untuk menopang tubuhnya ya. Nah, si Madam Web ini juga bisa melakukan telepati dan bisa melihat masa lalu dan juga masa depan untuk semua orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan di komiknya sendiri, dia juga pernah membongkar identitas Spider-Man alias Peter Parker, dan dia juga pernah membantu Spider-Man untuk menemukan lokasi para villain yang sedang ia buru. Nah, sejak saat itulah Spider-Man dan Madam Web saling bekerja sama dalam memberantas kasus-kasus yang mengerikan ya. Nah, Madam Web juga dalam setiap cerita komiknya dia selalu menguatkan kekuatan khasnya, yaitu telepati dan juga proyeksi astral, yang tujuannya adalah agar dia bisa meramal masa depan semua orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga setiap orang-orang yang diselamatkan oleh Madam Web merasa sangat terlindungi dan mempercayai sebagai superhero baru. Nah, itu kalau kita lihat dalam versi komiknya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai detail yang kita dapatkan dalam versi trailernya. Kita awali dengan adegan ketika Cassandra Webb alias Madam Web yang diperankan oleh Dakota Johnson bersama dengan teman-temannya tengah masuk ke dalam sebuah restoran, dan tiba-tiba sesosok manusia bertopeng mirip seperti Spider-Man tengah menerobos masuk dan mengajar mereka semua. Dan sebenarnya teman-teman Cassandra ini diantaranya adalah Matthew Franklin, Anya Corazon, dan juga Julia Carpenter, dan mereka semua adalah sosok di balik Spider People yang hadir dalam trailer Madam Web ini. Dan yang bikin kita pecah semua adalah ketika kita melihat mereka memakai kostum mereka masing-masing ya. Nah, sekarang kita akan breakdown semuanya satu persatu mengenai mereka ini untuk varian Spider People ya. Nah, oke, kita awali dengan Matthew Franklin yang merupakan sosok Spider-Woman yang memang dia punya koneksi kuat dengan Madam Web yang pertama kali muncul dalam komik Spectacular Spider-Man is nomor 262 yang dirilis pada tahun 1998. Nah, si Matthew Franklin ini mendapatkan kekuatan laba-labanya ketika dia melakukan sebuah ritual yang bernama Gathering of Five, dan dia merupakan anak angkat dari Norman Osborn. Dan ketika ritual itu dilakukan, akhirnya dia mendapatkan kekuatan laba-laba itu seperti Spider-Man. Cuman dia lebih unggul ke arah kostumnya yang lebih high-tech karena semua kostumnya itu dibuatkan oleh Norman Osborn dengan bantuan Oscorp Industries. Jadi bisa disebutkan kalau dia akan menjadi aliansi dalam film Madam Web ini ya.
Nah, kalau kita lihat dalam versi kostum yang ketika dia beraksi dalam trailer Madam Web ini dengan adanya kaki laba-laba yang berada di bagian belakang punggungnya, ini membuat kita callback kepada kostum Iron Spider milik Peter Parker, baik di versi komik maupun di versi MCU, semuanya sama ya. Hanya saja perbedaannya kalau kakinya si Matthew Freckle ini sebagai Spider-Woman itu kakinya berwarna abu-abu. Nah, kalau versi Peter Parker kan kakinya itu berwarna emas ya. Jadi literally konsepnya hampir sama sih seperti itu. Nah, kemudian ada Anya Corazon alias Spider-Girl yang pertama kali muncul dalam komik Amazing Fantasy volume 2 issue nomor 5 yang dirilis pada tahun 2010. Dan dia sebenarnya awalnya adalah superhero yang bernama Arana sebelum akhirnya dia dipilih oleh Miguel O'Hara untuk memulai kelompok Spider Society dan kemudian mengembangkan kekuatan supernya layaknya sebagai Spider-Man. Nah, sayangnya efek dari hal tersebut adalah Corazon menjadi target dari keluarga Kravenov yang mengincar nyawanya, yang dimana tujuannya adalah mereka ingin membangkitkan Kraven the Hunter. Nah, Corazon akhirnya menggunakan nama Spider-Girl ketika dia beraksi sebagai seorang vigilante dengan kemampuan laba-laba yang ia miliki ya. Ya literally dia itu juga hampir sama seperti Spider-Man versi Peter Parker ya. Tapi cuman untuk si versi Corazon ini, dia itu sebagai Spider-Girl bisa melakukan kamuflase di dalam sebuah kegelapan. Nah, hal ini membuatnya bisa menyusup dengan baik ketika dia ada sebuah misi untuk menyusup ke berbagai macam gedung-gedung yang memiliki keamanan tingkat tinggi ya, seperti itu. Dan juga si Corazon ini bisa menembakkan jaring laba-labanya tanpa menggunakan web shooter manapun. Nah, ini buat kita callback kepada si Spider-Man si versi Tobey Maguire yang dimana ketika dia menembakkan jaring laba-labanya itu langsung dari urat nadinya tanpa bantuan dari web shooter ya. Jadi bisa dikatakan Spider-Girl ini adalah hasil mutasi langsung ya, seperti itu. Jadi bukan mutasi yang kayak Peter Parker yang web shooternya aja tuh itu ada. Jadi dia tuh udah dari urat nadinya untuk si versi Spider-Girl ini ya. Yang ketiganya ada Julia Carpenter alias Spider-Woman, dan di masa depan dia akan menjadi Madam Web yang kedua untuk menggantikan peran Cassandra Webb yang udah telah lama tewas ya kalau di versi komiknya ya. Dan pertama kali muncul dalam komik The Amazing Spider-Man issue nomor 219 yang dirilis pada tahun 1981. Nah, sebenarnya kisah dalam komiknya itu cukup klise ya, di mana dia pernah direkrut oleh sebuah kelompok yang bernama The Commission, yang dimana mereka memiliki sebuah tujuan untuk menciptakan superhero mereka sendiri dengan cara memasukkan racun laba-laba yang akan mereka eksperimenkan. Nah, si Julia Carpenter ini menjadi subjek percoba mereka dan dia itu sangat sukarela menjadi subjek percoba mereka ya, dan akhirnya eksperimen pun dilakukan. Nah, setelah si Julia ini mendapatkan kekuatan laba-laba ini ya, akhirnya Julia bisa berkemampuan layaknya Spider-Man dan namanya diganti menjadi Spider-Woman, yang dimana semua kemampuannya juga sama, yaitu dia bisa merayap di dinding, bahkan dia bisa menembakkan jaring-jaringnya dari urat nadinya juga. Kalau kita sambungkan dengan versi Peter Parker ya, yang dimana ketika dia menjadi Spider-Man itu kan dia digigit langsung oleh laba-laba radioaktif buatan Oscorp Industries. Nah, sedangkan kalau Julia Carpenter ini dia tuh mendapatkannya dari hasil suntikan racun laba-laba dari kelompok Commission ini ya. Jadi dia bisa bilang hasil eksperimen langsung, dan mutasinya juga hampir sama seperti kayak Peter Parker versi Tobey Maguire ya, seperti itu. Nah, untuk kostum Julia Carpenter sebagai Spider-Woman ketika dia beraksi, literally tampak sekilas kostum ini hampir sama seperti kayak Venom yang udah pernah tampil di Sony Spider-Man Universe sebelumnya, yang telah kembali ke universe asalnya setelah Doctor Strange memulangkannya dari film Spider-Man No Way Home. Apakah jangan-jangan kostum Julia Carpenter ini itu bukan dari kelompok The Commissions, melainkan kostum ini hasil dari potongan simbiot, karena jelas bahwa ada lambang laba-laba layaknya Venom yang udah pernah merasuki Peter Parker sebelumnya ya. Layak dipertanyakan nih kalau soal beginian nih, tapi well, kita tunggu aja mengenai kostumnya si Julia Carpenter ini ya. Dalam scene ini juga terlihat Spider-Man versi jahat ini yang tengah melumpuhkan mereka semua, dan kelihatan banget bahwa Spider-Man versi jahat ini berusaha juga untuk membunuh Cassandra Webb sebelum akhirnya dia mengulang kembali kejadian yang sama dengan kemampuan uniknya.
Nah, sebenarnya dengan kemampuan time looping seperti ini membuat gue callback dengan aksi yang dilakukan oleh Loki sepanjang series Loki season kedua, di mana dia bisa melakukan time sleeping dalam TVA sehingga dia bisa menulis ulang realita sesuka hatinya dan menjadi God of Stories. Nah, sepertinya Cassandra juga mengalami hal yang sama, di mana dia bisa mengulang kejadian yang sama dan akan mencegah kematian orang-orang di sekitarnya. Nah, hal ini juga dialami oleh Madam Web dalam versi komiknya melalui penglihatan masa depannya dan mampu menggunakannya untuk melumpuhkan musuh-musuhnya hanya dengan taktik kekuatan psikis yang ia miliki ya, seperti itu. Jadi Madam Web versi ini kayaknya juga akan akurat banget dengan versi komiknya ya, dan juga ditambahkan dengan berbagai macam kemampuan unik yang akan di-develop oleh Sony, seperti itu ya. Nah, Cassandra Web ini juga diceritakan sebagai seorang petugas medis yang berusaha untuk membantu semua orang-orang yang ia bisa, karena itu udah menjadi passionnya dia sejak dia masih kecil, yang dimana inilah kemungkinan ketika awal-awal Cassandra Web akan menjadi superhero seperti yang akan ia perankan di masa depan, yaitu Madam Web, seperti itu ya. Nah, lagu yang diputar sepanjang trail ini adalah lagu dari Billie Eilish yang berjudul Bury a Friend, yang dimana ini mengisyaratkan bahwa film mereka adalah Spider-Man yang juga dia adalah mantan teman dari Cassandra Web dan juga ibunya ya, dengan sebuah lirik yang berjudul Bury a Friend sebagai tanda bahwa ini akan menyindir si Spider-Man yang hitam ini dengan keluarganya si Cassandra Web ya, seperti itu. Jadi itu kita akan lihat dalam versi filmnya nanti. Nah, buat yang selalu bertanya, kok Madam Webnya nggak buta sih, atau kok dia masih muda banget sih? Ya, sebenarnya nggak usah terlalu kaget ya, karena kita udah lihat sebelumnya dalam Spider-Man MCU, di mana On May-nya juga masih muda yang diperankan oleh aktris berumur 50 tahun, yaitu Marisa Tomei. Jadi ya hal seperti itu wajar aja sih kalau di versi live actionnya ya. Nah, kemampuan Madam Web ketika dia bisa melihat semua berbagai macam varian Spider-Man ini sebenarnya hampir sama dalam versi Across the Spider-Verse, di mana si Miles Morales ketika dia diperlihatkan momen kematian Uncle Ben di setiap universe yang berbeda oleh Miguel, dia akhirnya mengetahui bahwa jalan menjadi Spider-Man itu enggaklah semudah yang ia pikirkan dan semuanya sangat menyakitkan. Nah, kemungkinan itulah yang akan diangkat ya, apalagi di dalam Spider-Man Across the Spider-Verse, The Spot aja udah meluluhlantakkan semua multiverse dengan spot-spot yang udah ia sebar. Apalagi kan dia udah sempat muncul dalam Sony Spider-Man Universe ya, dan bertemu dengan Miss Chen di tokonya. Jadi bisa disimpulkan lagi ya, nanti Madam Web juga akan menyinggung masalah The Spot yang udah pernah mengacaukan semua berbagai macam Spider-Verse di Marvel ini ya. Apalagi gue yakin Madam Web juga akan notice dengan kejadian yang ada pada film Spider-Man No Way Home, dengan hancurnya multiverse dan juga penyatukan semua file Spider-Man di Earth 616 bisa jadi bukti bahwa Madam Web akan notice dengan kejadian tersebut, karena katanya dalam film Madam Web ini sebagai bentuk asal-usulnya setting latarnya itu berada pada tahun 2000-an awal ya. Jadi itu sebabnya kenapa vibe-nya jadul banget. Sedangkan kejadian dalam film Spider-Man No Way Home itu adalah di tahun 2024 secara timeline MCU. Jadi ya kayak bakal tembus ke sana ya, mungkin di post creditnya maybe, atau di mid creditnya, atau di endingnya. Well, kita masih belum tahu ya, tapi jelas kita akan tunggu aja hasilnya seperti apa. Nah, ternyata terungkap kalau Spider-Man dengan kostum hitam ini itu adalah Ezekiel Sims yang pertama kali muncul dalam komik Amazing Spider-Man Is nomor 30 yang dirilis pada tahun 2001 silam. Dan ternyata dia punya versi yang berbeda dari SSU dan juga versi komiknya. Itu jauh banget. Setelah gue baca, anjir kok sangat-sangat kontras banget dengan versi SSU dengan versi komiknya Pak. Nah, kalau di versi SSU kita diperlihatkan kalau Ezekiel Sims ini adalah rekan dekat dari ibunya Cassandra Web, dan dia memiliki motif untuk meneliti laba-laba yang ia temukan dalam hutan Amazon, dan dia juga dinyatakan meninggal setelah laba-laba itu meracuni tubuhnya dan juga meracuni ibunya si Cassandra Web ini ya. Tiba-tiba dia bangkit sebagai Spider-Man versi jahat dengan kemampuan yang bersama juga dengan versinya Peter Parker yang kita kenal selama ini ya. Nah, kalau di versi komik juga agak berbeda, di mana Ezekiel Sims muncul dan dia akhirnya memperkenalkan dirinya kepada Peter Parker
ketika mereka berada dalam satu gedung. Nah, Peter pun juga terkejut ketika dia baru mengetahui ada orang lain seperti Ezekiel Sims ini yang memiliki kekuatan super yang sama seperti dengannya. Nah, Peter pun juga terkejut ketika Ezekiel tahu siapa sosok asli di balik topeng Spider-Man itu ya. Yang gak kalah jauh menariknya adalah dalam cerita komiknya, Ezekiel bukan diperkenalkan sebagai seorang villain ya. Jadi dia itu bukan villain sebenarnya, dia itu adalah sosok protagonis banget di versi komiknya ya. Nah, karena di versi komiknya Ezekiel ini juga memiliki misi utama yang berfokus pada upayanya untuk melindungi Spider-Man dan juga para Spider People lain dari ancaman makhluk yang bernama Morlun, yang dimana Morlun ini adalah makhluk vampir mengerikan yang terkenal dengan nama Inheritor yang mengincar nyawa dan semua kekuatan seluruh Spider People yang ada pada universe Marvel ya. Nah, secara singkatnya ya, Ezekiel Sims ini itu adalah sosok yang penting dan juga sosok bala bantuan yang penting bagi Spider People dalam berbagai macam multiverse Spider-Verse ya. Itu dikarenakan karena si Ezekiel Sims inilah yang membuka pintu terkait dengan kemunculan berbagai macam Spider People lainnya dalam komik. Dan dia juga yang kemudian memperkenalkan konsep Spider-Verse dan juga konsep Web of Life and Destiny, yang dimana dalam komiknya hal tersebut terkoneksi dengan sosok karakter Madam Web itu sendiri sebagai penjaga Spider-Verse lah ya, seperti itu. Nah, gue juga kaget ketika ngelihat Sony Spider-Man Universe ini membuat Ezekiel Sims sebagai villain. Bahkan dia juga memiliki kemampuan yang sama seperti Spider-Man loh. Jadi ini sangat berbeda banget dengan versi komiknya ya. Karena gue curiga kalau Ezekiel Sims dalam versi SSU ini adalah varian dari Ezekiel Sims yang kita kenal dalam versi komiknya. Karena ini jelas sangat kontras banget pak, seperti itu. Jadi kayaknya Ezekiel Sims yang ada pada versi SSU, gua anggap aja ini adalah varian yang lain, bukan Ezekiel versi utama, seperti itu ya. Selanjutnya ada adegan di mana seorang ibu melahirkan saat mobilnya tengah jatuh ke dalam sebuah lautan, dan ada kostum merah di sebelah kirinya yang tengah menyelamatkan bayi tersebut ya setelah ibu itu melahirkan. Nah, dari bentuk teksturnya, apakah jangan-jangan ini adalah Spider-Man versi Peter Parker? Karena dari bentuk tangannya itu ada corak jaring warna hitam. Nah, gua awalnya ngira ini adalah Madam Web yang menyelamatkan ibu-ibu tersebut ya. Tapi setelah gua udah compare dengan versi komiknya dan juga kostum yang ada pada versi SSU ini, itu nggak ada corak hitam di bagian tangannya Madam Web ini. Apakah jangan-jangan ini adalah Peter Parker yang selama ini kita tunggu-tunggu ya? Well, kita lihat aja nanti ya kejutannya. Well, tapi kalau gue sendiri, gue mengharapkan case-nya itu adalah Andrew Garfield yang akan melanjutkan perannya sebagai Spider-Man ya, terutama di Sony Spider-Man Universe. Karena literally dia udah terbuka banget dengan kontrak Spider-Man-nya, dan dia masih kuat kok untuk memerankan Spider-Man di versi live action. Kita udah lihat sebelumnya dalam Spider-Man No Way Home, dan dia udah membuktikan kepada kita semua kalau lore dari Andrew Garfield ini layak untuk diperjuangkan oleh pihak Sony dan juga Marvel Studios ya. Jadi well, please lah, Spider-Man itu adalah versi Andrew Garfield. Gitu. Oke, Cassandra Webb sepanjang trailernya juga mengatakan kalau dia selalu mengalami penglihatan masa depan sebelum kejadian mengerikan di depannya akan terjadi. Dan itu dimulai, kemampuan Cassandra Webb ini udah ada sejak dia masih kecil. Mungkin seperti itu ya, karena jatuhnya itu sama seperti kayak X-Men, di mana mereka sebagai seorang mutant itu kemampuan X-Gene-nya itu sudah terbukti sejak mereka masih kecil ataupun mereka ketika masih remaja ya. Jadi kemungkinan Madam Web juga mengalami hal yang sama dalam versi SSU ini. Maybe seperti itu ya. Well, who knows, kita akan lihat aja dalam versi filmnya nanti ya. Nah, kemudian Cassandra Web ini yang tengah melihat ketiga teman-temannya ini, dia mikir, kok bisa ya dia terkoneksi dengan mereka dengan kejadiannya berbeda-beda pula, dan itu nggak dipikirkan langsung oleh Cassandra Web sebelumnya, dan tiba-tiba aja itu bisa connect langsung pak. Well, sebenarnya ini adalah kemampuan yang lain dari Madam Web tentunya, di mana dia bisa melihat potensi orang-orang yang ada di sekitarnya, dan dia bisa mengumpulkan mereka semua tentunya agar bisa memecahkan masalah yang akan mereka hadapi.
Tapi kalau di versi komiknya ini jelas sangat berbeda, di mana ketika Madam Web untuk mengumpulkan orang-orang yang ia maksud itu adalah para varian Spider-Man dari berbagai macam universe lain untuk mendapatkan kejadian yang akan mereka hadapi yang mengancam keselamatan multiverse Marvel. Jadi dia istilahnya itu kayak Loki tapi versi SSU-nya lah ya. Karena kemampuannya itu dia bisa melakukan time looping juga, bahkan dia juga bisa menciptakan ending yang berbeda sesuai dengan sesuka hatinya. Nah, di ending trailernya kita bisa melihat bentuk kerjasama antara Madam Web dengan berbagai macam teman-temannya sebagai Spider People untuk mengatasi aksi kejahatan yang dilakukan oleh Ezekiel Sims ini, yang motivasinya masih belum jelas. Tapi sepertinya karena si Ezekiel nampak di flashback bahwa dia sangat terobsesi dengan eksperimen laba-laba, maka sepertinya motivasi dari Ezekiel Sims ini adalah dia ingin mendapatkan DNA sampel mereka semua agar dia bisa menciptakan semua pasukan laba-laba untuk menghancurkan satu kota. Atau bisa jadi dia ingin mengumpulkan semua DNA mereka masing-masing agar dia bisa menjualnya kepada black market atau pasar gelap. Maybe loh ya, maybe loh. Karena plot seperti ini tuh udah sering banget dipakai di berbagai macam installment film superhero yang lainnya. Tapi kelihatan banget di sini bahwa Ezekiel Sims ada dendam pribadi dengan Madam Web yang pastinya dia punya hasrat untuk mengumpulkan semua DNA laba-laba ya, seperti pada storyline film ini. Well, let's say kita tunggu aja mengenai motivasi Ezekiel Sims ini. Dan kalau soal cameo, maybe kita akan lihat cameo dari Vulture versi MCU yang udah nyasar ke SSU kemarin ya di film Morbius, ketika mantra Doctor Strange lagi kacau-kacaunya dan masuk ke dalam sebuah sel kosong di sebuah penjara sampai akhirnya dia dibebaskan dan merekrut Morbius untuk menangkap Spider-Man dalam universe alternatif ini ya. Jadi bisa kok ya bakal ada Spider-Man versi utama alias si versi Peter Parker ini. Kalau bisa ya, well buktinya aja Sony udah bisa memasukkan ada berbagai macam varian Spider-Man kok. Masa Spider-Man versi Marvel utamanya aja nggak muncul? Kita lihat aja dalam versi plotnya ya. Semoga aja mereka nggak terlalu berkegantungan kayak film Venom Let There Be Carnage kemarin ya. Aduh itu parah banget sih. Well semoga aja SSU bisa memperbaiki hal-hal semacam itu di kemudian hari ya. Oke, sip lah. Oke, itu aja mengenai breakdown dari trailer Madam Web yang kemungkinan film ini akan menjadi jembatan yang bagus dan rapi untuk terkoneksinya Marvel Cinematic Universe dan juga Sony Spider-Man Universe dengan tema Multiverse Saga. Karena sebelumnya kita udah lihat dalam film Morbius yang dimana ketika si Vulture mengajak Morbius untuk menangkap Spider-Man, well itu kayaknya rasanya kayak dipaksakan banget oleh pihak Sony. Makanya dengan bergabungnya Kevin Feige dalam project SSU ini agar bisa lebih rapi, well kita lihat aja bagaimana aksinya mereka di film ini ya kalau udah ada campur tangan dari Kevin Feige-nya langsung. Oke, sekarang giliran kalian para fans. Kalau kalian menemukan teori kalian sendiri atau mungkin kalian menemukan detail yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita ya, di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk aku siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk aku siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mariangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!